Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya Makfira Auranisa sebagai moderator, saya Kamili Ramadhani sebagai interviewee, dan saya Melisa Putriandini sebagai interviewer. bersama wawancara kami yang akan membahas mengenai rencana karir mahasiswa. Baik, langsung saja. Sebelumnya saya sebagai interviewer, saya Melisa yang akan mewawancarai Kamelia sebagai interviewee. Baik, Kamelia, apa kabar hari ini? baik. Apa sih kesibukan kamu saat ini? Sekarang itu saya sebagai mahasiswa psikologi di Universitas Negeri Makassar, Kalau boleh tahu sudah semester berapa? semester 3. Semester 3 ya. Apa sih alasan kamu memilih jurusan psikologi ini? Karena jurusan ini tuh jurusan yang saya minati, kemudian jurusan ini juga memiliki prospek karir yang lebih luas. Menurut kamu tadi jurusan kamu sekarang memiliki prospek karir yang besar ya. Jadi kira-kira apa hubungan antara jurusan kamu dengan karir yang mungkin ingin kamu capai? Jurusan yang saya pilih ini mendukung karir yang saya inginkan. Adapun keterampilan mungkin itu seperti menganalisis itu sangat penting mungkin untuk pekerjaan yang saya inginkan nanti ke depannya. Kira-kira apa tujuan karir jangka panjang ataupun jangka pendek yang kamu rencanakan saat ini? Kalau untuk jangka pendek sendiri itu saya akan nanti mendapatkan pengalaman di bidang kerja yang saya minati. Kemudian untuk jangka panjangnya sendiri saya ingin menjadi ahli di bidang tersebut. Terus gimana cara kamu ngejar start untuk mencapai karir jangka panjang yang kamu sebutkan tadi? Rencananya itu nanti mungkin saya bakal ikut magang ataupun pelatihan, kemudian bangun relasi dengan para profesional mungkin. Kalau begitu, menurut kamu apa kekuatan yang bisa membantu kamu untuk mencapai karir kamu saat karir yang ingin kamu capai nantinya? Mungkin seperti keterampilan berkomunikasi yang baik ataupun bisa membangun kerjasama yang baik. Oke. Dengan kelebihan-kelebihan itu, kira-kira kamu bisa nggak menyeimbanginya, dan jika ada tantangan, bagaimana cara kamu untuk menghadapinya atau melewati tantangan tersebut? Mungkin dengan cara mengasah keterampilan ataupun meminta saran dari para dosen ataupun para profesional. Oke. Gimana menurut kamu arti dari kata sukses dan karir itu sendiri? Apakah ada definisi tersendiri menurut kamu? Menurut saya sukses itu seperti bisa mencapai tujuan karir dengan nilai-nilai pribadi yang saya inginkan, kemudian juga bisa mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan. Oke. Dari definisi itu tadi, ada nggak sih yang bikin kamu termotivasi ingin mencapai kesuksesan atau untuk karir kamu ke depannya? Saya termotivasi untuk berkontribusi di bidang dengan hal-hal yang berpositif, kemudian bisa memberikan juga dampak positif bagi masyarakat. Kalau di bidang kamu sendiri, kamu tertarik dengan bidang apa? Di bidang industri ya. Kamu udah pernah melakukan atau sudah pernah ada pengalaman kerja atau magang nggak sampai sejauh ini? Kalau untuk magang belum ada, tapi sekarang saya sudah mempersiapkan di mana nantinya saya akan magang di tempat itu. Oke, kalau magang itu kan dia sudah simulasi ya untuk bekerja. Jadi gimana sih persiapan kamu untuk menghadapi persaingan di dunia kerja nantinya? Saya mungkin akan mengikuti kursus mungkin, kemudian mengikuti seperti seminar untuk mendapatkan sertifikat, mungkin juga seperti memperluas jaringan ataupun meminta saran dari dosen pembimbing. Dari persiapan kamu sudah punya keterampilan nggak dari persiapan yang sudah kamu siapkan tadi? Sudah ada. Sudah ada ya. Apa sih
sih kira-kira tantangan yang mungkin bakalan kamu hadapi dalam mencapai karir ini? Tantangannya itu seperti menentukan karir yang cocok di antara mungkin banyaknya pilihan, kemudian bagaimana juga nantinya saya akan bisa mempersiapkan diri di bidang industri itu. Kamu ada relasi nggak kayak dari dosen kamu sendiri mungkin kamu aktif tidak bertanya terkait rencana untuk karir kamu ke depannya? Iya, sudah ada. Saya juga sudah direkomendasikan untuk ditempatkan di mungkin sekiranya industri yang akan saya tempati. Ya berarti sudah ada rencana ya. Jadi kalau misal gagal nih, gimana cara kamu untuk meminimalisir kegagalan tersebut atau mungkin menghindari lah kegagalan? Dengan kalau misalnya ada kegagalan di situ mungkin nanti akan saya perbaiki lagi, kemudian saya akan menganalisis apa yang sekiranya mungkin buat saya gagal biar bisa belajar lagi. Oke, jadi adakah kamu menerapkan problem solving ya dari masalah yang mungkin akan kamu dapatkan? Kemudian untuk rencana kedepannya nih, selain karir, kira-kira ada nggak sih rencana buat lanjut S2 atau lanjut kuliah lagi? Rencana saya itu setelah lulus dari nantinya setelah mendapatkan S1, saya akan bekerja dulu, kemungkinan nanti setelah itu saya akan melanjutkan S2 lagi. Berarti kerja dulu, terus kalau ada waktu atau kesempatan bisa S2 lanjut pendidikannya. Dari rencana kamu tadi, gimana sih cara kamu buat bisa memanfaatkan? Tadi kamu kan udah ngejar start dan udah dapat saran dari orang-orang terdekat. Kamu memanfaatkan hal itu tidak untuk rencana kamu di bidang studi juga nantinya? Iya, saya seperti mengikuti seminar, kemudian mendengarkan juga saran dari beberapa dosen. Nah, kalau pekerjaan ini kan nanti setelah lulus itu pasti jadi hal yang krusial ya untuk sarjana. Jadi gimana sih menurut kamu terkait pekerjaan ini, penting tidak sih untuk seorang sarjana mendapatkan pekerjaan? Menurut saya penting karena di sini saya juga sendiri punya kesempatan untuk bisa belajar lagi, kemudian juga memberikan dampak yang baik itunya seperti untuk masyarakat. Kemudian kalau misal ya kamu sudah mendapatkan pekerjaan, saya cuma mau bertanya bagaimana cara kamu memanajemen waktu kamu antara kehidupan pekerjaan kamu ini cuma simulasi ya. Kalau misal kamu sudah bekerja, apakah kamu sudah tahu cara memanajemen waktu atau bisa menyeimbangkan antara kehidupan pekerjaan kamu dan kehidupan pribadi kamu? Saya akan mengatur waktu dengan baik, di mana saya akan membagi waktu untuk bekerja, kemudian juga membagi waktu untuk beristirahat seperti menjaga kesehatan saya. Kemudian untuk persiapan kamu ke depannya, ada nggak keterampilan yang pengen banget kamu capai biar untuk kedepannya kamu sudah bisa melakukan atau mencapai karir kamu dengan keterampilan itu? Mungkin keterampilan yang saya ingin kembangkan itu keterampilan seperti manajemen karena itunya nanti kedepannya akan berguna ketika saya nantinya akan mengambil peran untuk di masa depan nanti. Kalau cara kamu untuk menghadapi situasi buat rencana karir kamu, kira-kira sejauh ini sudah berjalan tidak? Atau sudah ada tidak yang sesuai harapan? Semuanya sudah berjalan sesuai harapan. Untuk pekerjaan nih nantinya, nilai-nilai apa sih yang kamu cari? Kayak misal untuk perusahaan sendiri, ada nggak sih standar bagi kamu buat mencari suatu perusahaan? Saya ingin mencari perusahaan yang memiliki nilai inovasi dan juga memiliki nilai seperti bertanggung jawab secara sosial, karena saya ingin kerja di tempat di mana
menghargai pertumbuhan pribadi maupun profesional. Kalau dari segi perusahaan, terus dikaitkan dengan perkembangan teknologi sekarang, itu ada nggak sih pengaruhnya buat rencana karir kamu? Sebenarnya kalau untuk teknologi sendiri itu sangat mempengaruhi di semua rencana karir. Saya juga mempelajari beberapa perkembangan teknologi terbaru, kemudian untuk tetap mempelajarinya agar bisa update dengan teknologi tersebut. Kalau masalah teknologi, kita lihat ya sekarang di Indonesia itu agak masih belum terlalu baik ya teknologinya dibanding dengan negara-negara maju di luar sana. Melihat hal itu, kamu ada nggak sih rencana buat keluar atau kerja di luar negeri selain di Indonesia? Ada, selagi ada peluang saya juga ingin menambah wawasan dan pengalaman baru. Kalau gitu, kamu ada nggak langkah pertama atau gimana menurut kamu langkah pertama yang bakal kamu lakukan buat rencana kamu bekerja di luar negeri? Langkah pertama itu mungkin saya akan melamar magang di industri tersebut. Kemudian nantinya saya akan coba untuk memperluas keterampilan di situ. Kalau gitu berpengaruh gak sih kalau misal kamu bekerja di perusahaan, misal kamu bekerja di Indonesia, kemudian kamu ingin lanjut ke luar negeri, kira-kira kalau di perusahaan Indonesianya kamu tidak baik, kamu ingin lanjut ke luar negerinya itu ada persiapan tersendiri nggak? Ada, seperti persiapan dari itu tadi yang memperluas keterampilan, kemudian juga adanya mungkin soft skill yang sudah dikembangkan di luar kegiatan di luar kampus. Untuk sejauh ini kamu punya motivasi tersendiri nggak buat menjaga menjaga hal-hal yang mungkin bakalan menjadi kesulitan kamu ke depannya? Motivasinya itu seperti fokus pada tujuan yang saya sudah buat, kemudian meningkatkan keterampilan dan tetap optimis mencari peluang. Untuk karir kamu ke depannya gimana sih cara kamu mengukur kemajuan dari keterampilan kamu? Saya mengukur kemajuan itu dari pencapaian yang sudah ada, kemudian nantinya saya akan meningkatkannya dalam keterampilan dan pengalaman yang saya sudah dapat. Kamu tertarik tidak untuk bekerja startup enggak? Daripada perusahaan, kamu tertarik untuk startup atau tidak? Untuk startup sendiri, saya lumayan tertarik karena di situ kita bisa dapat kesempatan untuk belajar dengan cepat. Sementara kalau seperti mungkin perusahaan besar begitu, juga di sana menawarkan stabilitas atau struktur yang lebih jelas. Kalau startup, kira-kira usaha apa yang akan kamu buka rencananya nanti? Kamu tertarik dengan bidang apa usaha untuk startup? Mungkin seperti mengembangkan teknologi. Kira-kira kamu bakalan ngelakuin apa kalau misal karir yang kamu capai nantinya itu tidak sesuai harapan kamu yang kamu katakan saat ini? Kalau misal dari awal itu sudah tidak berjalan, saya siap untuk mempertimbangkan jalur lainnya yang sesuai dengan keterampilan yang saya punya. Oke, melihat dari pembicaraan kita kali ini pasti bakalan banyak ya lika-liku, sementara sekarang kamu sendiri masih di semester 3, pasti bakalan masih panjang ya perjalanannya. Kalau dilihat dari sisi jurusan kamu, dari sisi kesehatan mental, ada nggak sih cara kamu buat menjaga kesehatan mental kamu sendiri agar bisa siap untuk rencana melakukan atau mencapai tujuan karir kamu ke depannya? Saya menjaga keseimbangan antara kegiatan akademik maupun untuk waktu diri sendiri, termasuk dengan
kalau dengan hal itu kamu termasuk orang yang bisa tidak beradaptasi di lingkungan kerja atau dengan orang lain? Sebisa mungkin saya selalu belajar tentang hal baru, kemudian tetap bisa terbuka maupun bisa beradaptasi dengan terhadap perubahan. Kalau gitu gimana cara kamu memastikan kalau rencana karir kamu itu realistis? Saya akan berkonsultasi dengan mentor mungkin untuk memastikan kalau rencana saya itu sesuai dengan kemampuan yang saya punya. Kalau semisal kamu dapat kritik nih dari seseorang, misalnya seseorang yang profesional dari rencana karir kamu, gimana kamu menanggapi? Saya menerima kritik dengan menggunakan kritik itu sebagai peluang untuk meningkatkan diri saya sendiri. Kalau gitu aku mau nanya mengenai kamu, menurut kamu untuk mencapai karir itu sebelumnya kita perlu melakukan apa? Melakukan sebelum mencapai karir, Iya. saya akan menentukan pengalaman, mungkin seperti magang, kemudian juga menambah keterampilan. Kalau untuk magang sendiri itu seperti apa kira-kira buat kamu dalam menentukan karir? Dia penting tidak? Sangat penting karena di situ kita bisa memperluas keterampilan dan menambah relasi. Kira-kira setelah mungkin kamu sudah survei kah terkait bidang yang kamu minati? Tadi apa bidangnya? Industri ya. Kamu sudah survei tidak tantangan apa kira-kira yang bakalan kamu hadapi di PIO nantinya? Salah satu tantangannya itu mungkin dengan mengukur intervensi psikologi di tempat perusahaan yang akan saya kerja, kemudian juga dalam hal kepuasan kerjanya di situ. Baik, mungkin sampai di sini saja ya pertanyaannya terkait rencana karir dari Camelia yang sekarang sudah semester 3 di Universitas Negeri Makassar jurusan psikologi. Saya kembalikan ke moderatornya. Baik, terima kasih kepada para interviewee dan interviewer kami yang telah membahas mengenai rencana karir mahasiswa. Dari wawancara tadi dapat saya simpulkan beberapa poin, yaitu ada perencanaan karir bagi mahasiswa itu merupakan proses yang melibatkan banyak pertimbangan ya, seperti tadi juga sudah diceritakan oleh Camelia, seperti memilih jalur karir yang tepat, mengembangkan keterampilan, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan di dunia kerja. Lalu mahasiswa sendiri perlu memiliki tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang jelas, karena selain jelas juga serta fleksibilitasnya dalam menghadapi tantangan atau kegagalan yang sangat penting untuk dimiliki oleh para mahasiswa. Dan pengalaman magang, pendidikan tambahan, dan hubungan profesional juga sangat penting dalam membantu mereka mencapai tujuan karir. Sebagai yang tadi Camelia sudah jelaskan, walaupun saudari Camelia belum melakukan magang tersebut, tapi dia sendiri sudah memiliki rencana tersebut, yang itu menjelaskan bahwa ya pengalaman magang dan lain-lain itu memang sangat penting untuk menentukan tujuan karir. Selain itu, kemampuan untuk terus belajar, menerima kritik konstruktif, dan beradaptasi dengan perubahan merupakan kunci sukses lainnya dalam perjalanan karir. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.